Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama ini nggak pakai pembukaan. Udah lama juga kayaknya kita nggak ketemu ya. Kita juga sempat libur berapa minggu gitu ya. Sudah. Kita libur bukan karena memang sengaja, tapi memang karena ada kondisi dan lain hal yang tidak memungkinkan sehingga kita belum bisa take videonya lah gitu. Tapi apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua di sana ya. Semoga nggak pada pindah ke channel yang lain ya. Semoga tetap setia menunggu channel Nabatur ini upload. Udah ada kita berapa abad ya? Iya, banyak benar kita ini hibernasi. Kangen kita ya, sebenarnya kita juga kangen kan? Iya, betul. Mau nyapa-nyapa, mau ngobrol-ngobrol. Nah, berhubung sudah mau ada pergantian tahun di kalender Masehi, maksudnya, mungkin bahasan tema kita pada malam hari ini mengenai tahun baru ya, saudara. Bukan yang bermaksud menyalahkan salah satu pihak, tapi kita coba ngebahasnya atau ngebedahnya lebih ke yang ini loh, sudut pandang Islamnya seperti ini dan apa yang terjadi seperti ini gitu. Nanti kalian bisa menilai sendiri lah. Dan mudah-mudahan di sini kita tidak memberikan bahasa-bahasa yang menyudutkan salah satu pihak gitu ya. Gitu, karena memang niatnya nggak ada menyudutkan, nggak ada nyenggol, nggak ada apa-apa lagi. Gitu. Semuanya saudara. Niat kita cuma berdiskusi dan mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua gitu. Makanya kan katanya kalau ada istilah semuanya saudara. Nah kalau saudara kan pasti saling bantu. Makanya Rizky kalau lagi nggak ada duit ya minta sama saudara. Saudaranya di ya, pokoknya di mana aja saudara. Kalau lagi butuh apa ya minta aja kan sama saudara. Saudara kan pasti nggak bakal nolak, pasti bantu. Insya Allah mah sesuai sama akad ya Ki ya. Akadnya berobat mau berobat. Tapi emang ada hikmahnya ya kalau yang namanya ngutang itu. Karena orang yang salah satu orang yang punya ilmu hilang tuh yang cepat diijabah. Orang yang istilahnya ngamalin ilmu hilang, yang paling cepat diijabah orang yang ngutang. Iya, cepat benar itu. Cepat hilang. Ngalang-ngalain ninja. Iya, hilang. Ngalang-ngalain ninja itu ngilang. Tapi apa ya? Mungkin yang paling banyak memujinya kalah keluarga. Bisa sama orang yang ngutang. Pas mau ngutang. Iya. Itu bisa panjang banget memujinya. Kalau boleh sujud. Ya adalah yang penting yang jelas tadi bahasannya kenapa? Ya menjelang tahun baru lah. Artinya walaupun ya kita memang ya tapi netral lah. Ya tahun baru 2000 berapa? 2025 Masehi ya. Ya kita kan nggak ngeliat dari sana sini sini. Yang jelas yang mau kita bahas kan sisi positifnya kan gitu. Ya, mungkin Rizky 2025 mau apa? Mau bakar-bakar gitu. Dan memang agak ngerinya itu di tanggal 31 kita ketemu. Iya, tanggal 31. Ngeri tidur tahun ini nih. Karena enggak tidur di tanggal 31 kita akan bangun di tahun depan. Kelamaan tidurnya kayak hibernasi. Tapi apa Ki, udah ada resolusi Bu. Kalau kata anak-anak muda kan, setiap akhir tahun itu kita akan ngecek resolusi kita di tahun yang kemarin apakah sudah terlaksana atau belum. Sembari kita juga menyusun resolusi di tahun yang akan kita hadapi nanti. Nyampe bahasan ini resolusi. Terlalu tinggi. Muhasabah. Target-target yang sudah disusun di 2023 apakah sudah terlaksana atau sudah membuat rencana baru? Udah di list. Jadi udah di list mana yang sekiranya udah tercapai, mana sekiranya yang belum. Sebenarnya yang dievaluasi bukan cuman hal-hal yang ditargetkan untuk yang dicapai atau enggaknya sih, lebih ke termasuk ke pribadi rezekinya atau selama satu tahun ini mana kejelekan-kejelekan rezeki yang lebih banyak atau kebaikan-kebaikan rezeki yang lebih sedikit atau kebalikannya, yaitu yang dimuhasabah supaya bisa pribadi yang lebih baik lagi sebenarnya kayak gitu. Terlepas dari target untuk hal-hal yang belum dicapai tadi. Banyak berarti resolusinya Ki ya? Banyak banget sih, kebanyakan rencana sebenarnya. Kalau aku Ustaz ya, resolusi aku di tahun 2023 sebelum menjelang 2024 itu cuma satu, bertahan. Yang bertahan. Sementara kayaknya ketika orang-orang sibuk nyusun 2025 saya akan begini. Aduh.
masa bertahan lagi ya kan. Makanya aku juga merubah, mungkin dari yang bertahan sekarang mudah-mudahan bergerak, mampu stabil. Oh, itu aja. Jadi nggak terlalu banyak kan. Dan apa nanti biasanya kan ya kalau yang muda-muda itu kan tahun baru tuh apa kan itu, bakar apa, bakar pohon apa bakar ikan, apa ikan yang bakar kita kan gitu. Rencana sih kalau di rumah pengen bakar sih, udah bakar jagung, bakar ikan. Kalau Karimi gimana? Sebenarnya kalau di rumah sih memang mulai beberapa tahun terakhir ada kegiatan bakar-bakar gitu. Cuman aku udah ada rancun Ustaz. Bakar-bakar itu menyenggol nggak sih? Maksudnya kan katanya orang-orang yang lebih mengerti lah di bidang keagamaan. Katanya kan kalau tahun baru ya jangan tiup trompet. Katanya kalau tiup trompet itu melambangkan Yahudi, gitu kan, agama dari tertentu. agama tertentu gitu. Nah, apakah kegiatan seperti bakar-bakar ini sebenarnya sih niatnya kalau dari aku sendiri bakar-bakar ya membangun kehangatan keluarga gitu lah. Cuman ada nggak sih kesinggungan ke arah sananya gitu, takutnya cuma bakar-bakar aja taunya ini bikin masalah gitu. Terus nggak ketahuan gitu. Bagus, artinya masih ada artinya kritis. Ya Rifki sampai sekritis itu memikirkan hal seperti itu kan. Kita sih sederhana. Kalau memang isinya kumpul, apalagi ada kakeknya, ada neneknya, ada cucunya, ada anaknya, dan di momen itu mereka pada kumpul, berarti kan judulnya silaturahim. Bahkan ada lagi mungkin yang lebih mengisi dengan hal yang positif. Ya kalau bahasa kita nih istighosah, zikir. Walaupun memang jujur ya kita punya sendiri tahun baru Hijriah kan gitu. Ya tapi kan ini enggak, makanya di awal tadi kan kita enggak menyudutkan satu agama tertentu. Yang jelas ini pure netral, memang ya udah, memang dari 2024 mau ganti 2025. Enggak memikirkan oh ini agama ini loh, ini agama ini loh kan. Kita hanya sekedar gini. Ikut aja, tapi ikut ajanya mungkin lebih ke hal yang positif. Jangan ikut aja tapi totalitas ikut. Misal, kenapa sih ada bahasa jangan niup ini, jangan bakar ini, lebih ke mubazir kali ya. Lebih ke mubazir ya, dalam artinya gini, kalau kita beli sesuatu yang gak manfaat, karena kan memang ada hadis kan, min husnil islamil mar'i. Jadi kan bahasanya bagus tuh, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Sebagian dari kebaikan orang muslim itu ya dia tinggalkan yang tidak berguna. Berarti dia lebih baik meninggalkan yang tidak berguna menuju kepada yang berguna. Setidaknya kalau yang ke sini nggak berguna, kayaknya kalau yang ke sini lebih berguna. Kayaknya kalau duit ini dibuat apa istilahnya, ngasih ini orang yang membutuhkan, ya daripada misalkan menghabiskan yang istilahnya cuman sekedar kenikmatan sesaat. Ya, kenikmatan sesaat. Beda lagi mungkin kalau umpama ya duitnya udah nggak kehitung. Kan gitu, duit udah nggak kehitung. Ya silakan aja. Kadang-kala yang duitnya ngepas juga, maaf ya, banyak sih ada berita begitu. Untuk mempersiapkan tahun baru sampai kuat ngutang. Kan gitu, ada kan. Untuk mempersiapkan tahun baru kuat maling dulu, nanti hasilnya buat ini segala macam, pesta-pesta tahun baru. Kayaknya itu jauh dari berguna, jauh dari manfaat. Berarti yang ada aja, yang artinya yang orang yang sudah ada aja, kalau dijadikan sesuatu itu lebih berguna, ya bagus. Ya, kita nggak sebut mau beli apa ya, karena mungkin kan dia kawan-kawan kita juga kadang ada si penjualnya, ada si pembelinya, jadi kita takut merasa terdiskreditkan lah gitu, istilahnya terpojokkan. Jadi yang jelas bisa menafsirkan masing-masing. Artinya sesuatu yang tidak berguna itu ya kalau kita manfaatkan kepada orang lain yang justru membutuhkan, ya jangan-jangan yang lebih membutuhkan itu ternyata bukan orang lain, keluarga sendiri kan gitu. Ya maaf loh, kalau kita beli yang nggak berguna itu misalkan 200.000, 300.000, ditukar jadi beras berapa kilo? Ya kan gitu, ya kan.
Beda judulnya dengan misal bakar-bakar ikan. Lah, kalau bakar ikan tuh ya kan kita memang buat makan bersama. Kan gitu. Ya perut isi kan gitu. Yang hadir juga bisa kita undang, misalnya mungkin itu tetangga, mungkin itu saudara, kumpul-kumpul kita doa bersama. Ya artinya senyum-senyum bareng, curhat-curhat bareng. Yang penting jangan lagi kumpul kebablasan gibah fitnah sana sini kan gitu. Itu yang sulit ditahan. Ya kan gitu. Yang jelas kumpul di situ dalam artian silaturahim ya. Apalagi kalau isinya itu ya udah silaturahim, kumpul-kumpul makan bareng. Ya artinya berbagi kesenangan, ada yang susah curhat bisa kita tolong, manfaat dari kumpul itu kan. Ditambah lagi ada doa bersama, ditambah lagi mungkin mendoakan orang tua kita yang mungkin udah meninggal, atau mendoakan keluarga yang udah meninggal, atau dan lain sebagainya lah. Atau lebih hebatnya lagi berharap tahun yang akan datang nih justru lebih manfaat kan gitu. Ya isinya di situ ya. Jadi kita harus adil dalam artian gini, memandang dari sudut yang positif ya, bukan harus wah ini enggak, ini bahaya nih, ini bisa kufur ini ya kan, bisa ini bahaya ya. Artinya gini, baik ataupun buruknya isinya apa kan gitu. Karena ya tahun baru ya tetap akan berjalan, tetap akan ada kan gitu. Dan mungkin kenapa orang harus milih di malam itu? Ya mungkin momennya kan gitu, momennya. Satu, tanggal merah. Anak mungkin kalau umpama malam yang lain besoknya kerja nggak bisa kumpul, cucu nggak bisa kumpul karena sekolah, karena ini karena itu. Nah itu di tanggal merah malam mereka bisa kumpul. Ya cucunya bisa ketemu kakeknya, ketemu neneknya, neneknya bisa ketemu cucunya, ketemu anaknya, semua kumpul, ya sukacita semua kan. Ya udah. Jadi ya seyogianya kita itu mandang hal yang positifnya. Nah, kapan itu dikatakan salah? Kalau isinya salah. Hura-hura. Isya enggak sholat. Begadangan labas subuh labas enggak sholat kan gitu. Kan gitu sih. Jadi kita harus memandang dari sudut yang positifnya dulu ya. Jangan juga langsung kita mengatakan ini. Ya, jangan. Kita belum bisa menilai kalau belum terjadi. Jadi terjadinya itu gimana, misalkan oh ini tahun baru mau kita adain party ya, jedap-jeduk misalkan sampai pagi kita musikan ya, terus kita hura-hura. Kita juga kadang lupa di depan tempat acara kita itu ada yang sakit ya, di belah sono mungkin ada yang lagi anak bayi lagi tidur, yang belah sini barusan keluar rumah sakit kudu istirahat, yang ini ada orang tua kan gitu. Nah itu juga harus kita pikirkan. Ternyata selama ini banyak orang juga yang justru malah memandangnya positif lah. Positif dengan gini, yuk daripada hura-hura kita kumpul doa bersama, mudah-mudahan tahun depan kita rezeki lebih lancar, masalah gampang terselesaikan, yang udah meninggal kita doain mudah-mudahan diampunin dosanya kan gitu ya. Kita kumpul bareng, apa istilahnya silaturahim bareng kan gitu. Gitu sih ya. Jadi lebih ke situ masalah tadi. Terus bakar-bakar tuh ada nggak hukumnya ya? Lah ikan mah memang nggak tahun baru kayak dibakar aja kan gitu ya. Jadi kita juga harus siap. Kadang-kala orang nanya gini, ya nggak bisa ya, misalkan kayak taruhlah kita misalkan yang memang kadang-kala terjun di masyarakat ya dalam bidang keagamaan, sering tanya gitu ya. Tapi kan kalau mau ya kan bisa ada hari lain selain itu, karena hari itu kan bertepatan dengan ini terlalu jauh bos kan gitu ya. Kan nggak semua yang merayakan itu kepikiran ke situ. Nah, gitu. Bisa jadi kayak yang tadi momennya libur. Momen libur, yang jelas momen libur ya. Momen libur kan gitu. Tadi yang jelas sudah pada pintar dalam artian udah pada ngerti, oh yang penting jangan ninggalin ini. Tapi kalau umpama itu terjadi, misalkan ibadah dia tinggalin dan dia sadar kalau umpama itu pemborosan tapi tetap dilaksanain kan gitu. Nah itu yang bermasalah kan.
Yang jelas tadi semua pada dewasa, semua udah bisa menilai. Ya artiin aja masing-masing. Tarku malayakni. Orang Islam yang baik itu adalah dia tahu ini baik apa enggak. Kalau enggak baik tinggalin, kan gitu. Kalau ini baik kerjain, kan gitu. Itu dah. Jadi nggak perlu dijabarin, nggak perlu dijelasin. Wah, ya kita misalkan dor ngelamun 300.000 liau. Beras mau berapa kilo tuh kan? Nah kan berarti memang udah sadar kan gitu. Berarti enggak lah kan gitu. Sebenarnya tinggal balik lagi sih, maksudnya kalau memang balik ke diri masing-masing gitu. Kalau memang merasa kayak penghasilan bisa tembus 271 triliun dalam waktu 6,5 tahun, kan nggak apa-apa. Iya, walaupun istilahnya cuma berapa tahun kan, ponis. Bisa mendapatkan uang 200 sekian gitu. Kerjanya cuma 6,5 tahun gitu kan. Kan kerja walaupun nggak tahu kerjanya apa gitu. Cuman kalau kita ngelihat diri kita kayak waduh sayang loh 100.000 mungkin bisa dialokasikan ke beras, bisa dialokasikan ke lauk gitu kan, ya lebih baik ke sana dulu gitu. Ya, terus istilahnya lebih baik kita berdoa aja yuk kan gitu sih. Dah. Iya, kan belum tentu kena 12% PPN terus. Agak ngeri. Gitu. Tapi bagus apa namanya? Ya ini ya, di akhir tahun ini kita ngedenger dari sosok pemimpin kita yang baru. Ya bukan ini ya, kita kan bukan masa pemilihan lagi nih, udah jelas jadi kan. Iya. Saya senang ngedengar bahasa. Ya kalau kamu tobat, pulangin tuh kan gitu kan di pidato kan Pak Presiden bagus benar. Saya gini, wah hebat nih kan. Ya tobat itu bukan berarti menikmati hukuman selesai. Ya harus cari, ya kan itu, cari duit mereka kemana yang mereka ambil dari rakyat. Pulangin baru tobat gitu kan. Bukan berarti belum dipulangin minta maaf dimaafin, balikin. Nah, wah itu bagus. Baru mantap. Kado akhir tahun. Artinya wah senang ini baru nih kan. Tapi kalau pengalaman lu sendiri nih setiap akhir tahun gitu, kegiatan-kegiatan yang biasanya lo lakuin itu apa? Selain bakar-bakar ya, maksudnya kalau bakar-bakar kan kebanyakan dari kita pasti ngelakuin lah gitu. Selain kegiatan-kegiatan kayak gitu biasanya ngapain? Salto-salto. Nongkrong sama temen gimana sampai subuh gitu kan. Bingung sih Sat. Ya karena tadi yang udah disinggung, sebenarnya jadi tamparan juga khususnya untuk kami buat yang muda-muda nih. Kalau kita mungkin udah dewasa, kami muda-muda. Karena ya, dibilang sayang emang amat disayangkan sih Sat. Cuman lebih banyak diantara kami ini yang ngakalin gitu. Ngakalinnya balance gitu, diantara memanfaatkan momen silaturahim tadi sama menghidupkan euforia pergantian tahun tadi gitu. Kalau di biasanya sih dari yang udah-udah di malam tahun baru itu bakar-bakar memang bakar-bakar. Kumpul sama keluarga memang tetap kumpul sama keluarga. Cuman kan kalau dari kumpul sama keluarga itu tetap ada batasan. Iya. Ada batasan waktu. Sedangkan kalau untuk yang anak-anak muda itu lebih gimana ya, nunggu di momen pergantian tahun itu kan memang di tengah malam gitu. Jadi kayak yang udah pengalaman dari gabung sama teman-teman, dia memang kayak malam tahun baru nih, misalkan ya, habis sisa itu tetap dia bakar-bakar, kumpul sama keluarga. Wayahnya udah selesai bakar-bakar, itu kan masih ada waktu tuh. Pergi keluar, nongkrong bareng teman-teman. Mabok lah gitu Ustaz. Mabok. Ya begitulah. Abok-abokan lah. Ya. Kalau ditanya ya ya makanya tadi sebenarnya kalau memang pikirannya terbuka, dewasa, cerdas, pintar, ya sudah pas lah bahasanya. Kalau memang itu manfaat enggak kan? Woi, bukan manfaat, madarat itu. Ya artinya enggak ada manfaat sama sekali. Ya kalau memang dia tahu kalau orang muslim yang baik, kalau itu enggak manfaat bagi dia dan justru itu memadaratkan, dia tinggalin. Tarkuhu malayakni. Dia meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dia kan itu. Nah, adapun masalah tadi, misalkan kok banyak ya, misal pernah enggak kerasa dalam hati gini? Lah tengah malam kadang-kala ada bujang gadis
Kalau suami istri membodo amat lah gitu ya. Kadang kalau udah bujang gadis, lah kok masih di jalan. Justru kembali lagi ke orang tua. Ya ke orang tua juga jangan mentang-mentang. Kadang-kala ada bahasa ya. Ya artinya ada dari laporan dari orang-orang bahasa gini. Ini momen loh gitu. Ini momen, Mak, Pak, gini. Harus tetap keras. Mengatasnamakan momen ya. Iya, harus tetap keras kan gitu. Ya artinya bahasa kita gini, lalu nggak nunggu jam 12 kayak udah sih baik-baik aja hidupnya kan gitu kan. Harus tetap. Kalau mau di sinilah depan orang tua kan gitu. Nggak usah kemana-mana kan gitu kan. Kalaupun mau kemana-mana wajar kalau misalkan kakak kamu mau wajar, wong dia sama suaminya kan gitu. Wajar dia sama istrinya. Lah kamu kan belum ini misalkan belum ada hubungan suami istri kan gitu. Lah keluar malam-malam nanti ujungnya jadi fitnah dan kenapa-napa, apalagi ya mungkin takut di jalan di apa-apa ada kriminal ya jambret segala macam kan, jadi pikiran lagi, jadi problem lagi, repot kan. Jadi orang tua juga harus intens, harus istilahnya proaktif. Nah, Ya harus proaktif. tapi itu Ustaz, gini, ada dua problema tuh tadi. Kalau yang pertama masalah yang minum-minum tadi, yang abok-abok tadi. Yang kedua masalah yang orang tua tadi. Kalau yang abok-abok tadi gimana ya? Kita mungkin bisa menilainya itu kan udah jelas mudarat sih gitu. Itu kan kayak ada gunanya sih sebenarnya. Tapi kadang buat mereka itu pelampiasan stres mereka sih. Jadi ketika gue ngomong, ya gue bisa happy sebenarnya semalam ini, gue lupain lah gitu. Mereka tuh kayak nggak punya pemikiran itu nggak guna, bisa gue ke yang lain enggak. Tapi justru mereka itu pelampiasnya ke situ gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua masalah yang orang tua tadi, nanti orang tuanya Ustaz yang dimarahin sama si Kak set B gitu, karena nanti dibilangnya ini mas strict parent, orang tuanya keras, orang tuanya tidak dewasa. Ini perlu ilmu parenting lagi. Anak-anak itu tidak perlu dikekang untuk bisa tumbuh dewasa. Karena kan sekarang kebanyakan gitu, dikit-dikit kalau ya aku belum berkeluarga, tapi kadang-kadang kan kalau ngeliat lagi scroll IG gitu, keluarnya udah parenting ilmu parenting gitu. Anak nggak boleh diginiin, anak nggak boleh digini, nanti mental health segala macam. Maksud aku dididik dengan orang tua yang begitu. Aku nggak ngerasain tuh mental health ini keras tetap jadi kok gitu. Itu jadi gimana tuh? Karena itu kan masuknya ke dilema tuh ke orang tua. Begini, bahasa seperti itu harus kita bedakan loh. Maksudnya gini, anak jangan dikekang, anak diberikan kebebasan. Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Mungkin lebih cenderung ke gini. Kalau saya pribadi ya, artinya udah jadi orang tua kan, lebih cenderung ke gini. Anak diberikan kebebasan. Tetap harus di koridor positif dong. Dan itu beda masalahnya. Masalahnya kan mungkin begini. Anak misalnya, anak memang cenderung otaknya ke komputer. Nah, maksudnya berikan kebebasan artinya untuk mengeksplor komputernya, otak dia ke situnya. Bukan berarti kalau dia pinternya ke komputer, oh kamu harus ke sini, harus ke dokter. Jangan ditarik ke kamar yang lain bahasa itu. Oh bebasin aja main kemana, bebasin aja mau pulang jam berapa, karena itu sebebas-bebasnya. Enggak. Maksudnya diberikan kebebasan itu artinya mungkin kebebasan dia menentukan cita-cita. Mungkin kebebasan dia mau menentukan jati dirinya, bukan diberikan kebebasan main bebas pulang jam berapa aja bebas. Kalau kekang takutnya dibilang orang tua yang istilahnya mengekang anaknya. Ya enggak ya, karena kita ini hidup bukan di alam dunia aja, kita ini hidup di alam dunia dan di alam akhirat. Apalagi orang tua nyantai di dunia enggak masalah, silahkan. Wong Nabi sendiri yang ngomong bebas hidup mah, tapi ingat ya, fa innaka tamut, nanti kamu ada waktunya mati, dan setelah mati kamu pindah ke alam namanya alam akhirat. Semua gerak-gerik ya selama di dunia ketahuan nanti di akhirat, diminta pertanggungjawabannya. Kamu orang tua, apa yang sudah kamu lakukan terhadap anak? Enak jawabannya kalau umpama misal, ya Allah, saya sudah istilahnya mengarahkan anak saya ke hal yang positif, suruh belajar, suruh ibadah, ya, suruh menuntut ilmu. Begitu dia istilahnya mau keluar yang bukan pada waktunya, saya kekang, karena takutnya ini malah menjadi dosa. Kata Allah, bagus kamu sebagai orang tua, kan gitu.
Dan itu udah nggak berlaku lagi nggak ada di dalam akhirat yang mau demon-demon. Oh ini orang tua nggak bisa, nggak ada ya. Udah nggak pakai, nggak ada ya, nggak ada bahasa istilahnya. Justru malah tadi itu. Coba bayangin, pernah kita bahas kan? Man ra'a munkaron fi ahli falyaskut. Ya, hati-hati kita selaku orang tua, jangan sampai ketika ada kemungkaran di rumah tangga, baik itu terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Maka kalau itu terjadi kemungkaran, ya kemungkaran itu dalam artian perbuatan yang dilarang agama, dan kepala keluarga hanya diam saja, wah itu hati-hati. Kalau dalam agama disebutnya dayus. Apa hukumannya dayus? La yadkhulul jannah. Waduh, boro-boro mau masuk surga, nyium baunya aja enggak. Baru kita akan bebas. Oh ya Allah, saya di dunia banyak diprotes orang, katanya orang tua yang ngekang. Ternyata sekarang baru ketahuan manfaatnya. Apa? Ternyata saya ini enggak salah kalau ngekang anak, jangan keluar jam segini, jangan keluar sama ini, kamu harus begini. Ternyata wah, plong. Ini yang saya lakukan buahnya udah ketahuan di alam akhirat. Ya artinya gini loh, maaf ya, kan kita agak ini nih, agak meloncong melenceng ke arah sana. Tapi kan tetap kita harus pikirin, udahlah di dunia mau banyak diprotes orang. Jadi orang tua yang ngekang padahal itu baik, diprotes sama medsos kan itu. Kan lagi kan di medsos kan, jadilah orang tua yang memberikan kebebasan. Itu pun mohon maaf, bukan salah medsos, bukan salah kata-katanya. Kata-kata mah bener. Berikanlah kebebasan terhadap anak. Mungkin yang salah itu yang mengartikannya. Karena bahasa itu memang benar. Berikanlah anak kebebasan. Maksud kebebasan itu apa? Kamu mau jadi apa, asal itu positif, jadilah. Kan gitu. Jangan sampai kamu mau jadi apa, asal itu positif, jadilah, tapi bapak nggak setuju. Jangan. Kamu ikut bapak. Kan gitu. Itu yang dilarang. Bukan berikanlah kebebasan. Bebasin aja mau pulang pagi, bebasin aja mau jadi apa, mau mabok, mau judi, Misalnya bukan, anak laki, iya, biarin anak laki, iya, kayak nggak pernah muda aja, kan gitu tuh. Ya, jangan. Itu biasanya. Makanya ya, apa ya, ya kita kepada pemirsa nih ya sangat mengapresiasi kalau sampai ada orang tua yang memang udah gini, artinya udah nggak peduli lagi orang mau ngomong apa, karena yang saya pedulikan adalah bagaimana pertanggungjawaban saya nanti sama Allah. Itu bagus. Orang mau ngomong apa, mau dibilang orang tua yang mengekang, orang tua yang tidak memberikan kebebasan lah, tapi yang saya pedulikan nanti saya ditanya Allah kan gitu, tentang kehidupan anak saya, tentang ibadah anak-anak saya kan gitu. Itu bagus. Ya orang ya mohon maaf sih, nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali amal kita sendiri. Dan termasuk orang yang misalkan ya banyak protes, Pak jangan gitu Pak jadi orang tua, biar si anak tuh mau pulang jam berapa, biar si anak tuh mau ngejungkel balik, mau salto-salto. Ya, tapi dia prinsip gini, kamu bisa ngelihat aja, kamu bisa menilai aja. Yang bisa menilai, yang harus saya lakukan itu nanti adalah gimana nanti Allah nilainya, kan gitu. Itu bagus. Maksudnya Jadi juga kayak gini, Sir. Aku belum nikah, apalagi mau punya anak gitu kan. Tapi kadang aku udah mikirnya sejauh sana, sejauh itu gitu loh, tentang parenting ini gitu. Kayak pergaulan sekarang ini kayak gini, gimana nanti anak gue ya gitu. Iya. Mikirnya ke sana, maksudnya kayak kalau boleh lah main sana gitu ya, cuman bawa nih ke otak ini tuker, main lah gitu. Sebenarnya lo tahu nih ini jelek ini enggak, nggak bisa gitu. Gitu. Makanya tetap artinya kita kalau main layangan tuh tarik ulur, kita ulur bagus nih, ulur, oh ini positif nih, ulur, kan gitu. Main layangan kan gitu, ulur set. Tapi kalau wah ini udah parah nih tarik, kan gitu. Jangan diulur terus, ulur udah kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang zaman semakin maju ya, kita harus benar-benar cerdas. Ya, kadang-kala orang tua pintar, anak lebih pintar. Sehingga anak pintarin orang tua. Ada kan gitu. Ya nanti makanya kembali ke tahun baru ya. Kita berharap semuanya ya. Yang pertama ngisi tahun baru itu yang jelas dengan hal yang positif. Ya. Mau tidak mau tahun baru ini tetap berjalan.
Ya artinya kita mau bilang, oh ini hukumnya ini, kita nggak terlalu memikirkan kok sejauh itu gitu kan. Kita hanya memikirkan tadi, ya silahkan aja. Ya silahkan aja. Ya kalau cuman isinya ngumpul silaturahim kan itu, kumpul kirim doa, kumpul sama-sama istilahnya berzikir, kumpul sama-sama berdoa gimana caranya tahun depan yang tadinya nggak mau ibadah jadi ibadah, yang malas ibadah jadi rajin ibadah kan itu. Dan mudah-mudahan di tahun depan ya musibah ya tadi ya berkurang kan gitu. Itu kan bagus ya, positif. Nah terus kayak tadi masalah ya kalau umpama nanti begini yang jelas ya orang tua juga jangan sampai kecolongan kan gitu, jangan sampai kecolongan. Ya, kalau saya pribadi lebih begini, lebih takut sama siapa dah gitu ya. Lebih takut sama siapa? Kalau memang takut sama Allah ya udah, toh Allah juga enggak loh, Allah juga sebenarnya gini bijak loh, enggak pernah Allah itu dalam apa mau di Quran mau di mana aja ada keterangan yang anak harus begini enggak ya. Allah tetap bijak kok kan gitu. Selagi itu positif lakukanlah ya, selagi itu baik lakukanlah ya. Ya artinya silahkan aja, yang jelas itu baik dan positif lakukanlah ya. Dan tidak istilahnya diwajibkan harus menjadi ya profesi itu yang satu aja, misalkan jadi misalkan katakanlah kiai, enggak. Kamu harus jadi ustadz, enggak. Yang Allah perintah itu apa? Jadi orang baik kan gitu, jadi orang baik, jadi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bijak. Dan ya tadi harapan kita semua ya, semua yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah atau pemirsa yang ada di sana ya di luar ya, berharap ya mudah-mudahan 2025 ini yang mau kita hadapi ini, apalagi mengingat baru masuk 2025, enggak jauh lagi nanti masuk ya tadi Ramadan kan gitu. Ini kan mudah-mudahan ya semuanya lebih baik ya, semuanya lebih bijak dalam bermasyarakat. Kemudian yang mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Itu yang paling utang-utang mungkin ya lunas, nggak tahu dari mana caranya kan gitu, dari mana jalannya kan gitu. Itu gitulah. Ya itulah yang mungkin ya teman-teman, bahasan sedikit dari kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudaratnya atau guyonnya mungkin yang kurang berkenan di hati mohon dimaafin. Apalagi ada lah ya, palingan tetap support kita dengan tekan tombol like-nya, subscribe juga jangan lupa. Terus kalau ada masukan, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti insya Allah bakal dijawab langsung sama Ustadz. Berdasarkan dari ilmu fikihnya Ustadz ya, dibahas langsung berdasarkan dari ilmu fikihnya, ilmu agamanya. Atau mungkin kurang private lah Ustadz, kalau nanyanya di komen gitu ya, bisa langsung ke DM ke Instagram kita nanti. Semua sosial media kita taruh di deskripsi, bisa diklik aja langsung kok gitu ya. Dan pokoknya semua kegiatan ngabatur ada semua di sosial media kita, jadi follow juga sosial medianya, jadi nggak ketinggalan info. Ya nanti info mungkin kayak kita mungkin libur atau mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu, kita bakal ada di mana ya, mungkin taruhnya di sosial media gitu ya. Mungkin itu aja, cukup ya dari kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.